Welcome back to asik gak gue kayak semangat gitu. Welcome back to podcast Biar Lega bersama gue Gilang Baskara yang tayang setiap hari Kamis harusnya, tapi ini baru direkam Jumat siang. Untuk hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020. Men, siapapun atau ada pendengar, pendengar. Ada yang dengerin atau ada temennya atau apa yang berapa hari kemarin ikut demo, atau mungkin hari ini ada demo lagi nggak sih? Gue nggak tahu. Please be safe, man. Gue tahu cara orang perjuangin sesuatu beda-beda. Gue cuma bisa bilang hati-hati banget, please hati-hati. Gue tahu lo jiwa muda lo sangat membara gitu, jiwa muda lo, jiwa kebencian terhadap pemerintah dan rezim ini sangat membara. Gue tahu lu lagi masa punyanya kekuatan fisik dan kekuatan idealisme dan lain-lain yang sangat kuat. Gue tahu itu, gue respect itu, tapi please be safe, man. Kita tahu nih negara macam apa, kita tahu sebagaimana segala macam dibayar, sebagaimana segala macam tak terungkap, segitu gampangnya untuk bungkam sini bungkam situ. Jadi be safe, please jaga diri baik-baik, jaga teman lu baik-baik. Kalau turun ke aksi koordinasi kalau turun ke jalan koordinasi, maksudnya pas berangkat berapa orang, namanya siapa aja, nomor HP-nya data. Jadi pas balik, kalau amit-amit ada yang nggak balik atau amit-amit ada yang hilang, bisa gampang ke track. Kalau bisa juga cari emergency number-nya siapa. Ibaratnya kalau diving nih, kalau yang gue pelajari dari diving ya, nyelam gitu, scuba dive. Mobil naon anjing. Yang ku pelajari dari scuba diving adalah jangan pernah nyelam sendirian gitu. Lu selalu punya ada telepon. Bentar ya. Oke, lanjut. Apa tadi bahasannya? Ya itulah semua, pokoknya koordinasi baik-baik. Dive, tadi lagi diving ya. Kalau diving tuh nggak boleh ngedive sendiri, jadi harus ada dive buddy istilahnya, yaitu temen lo. Jadi misalnya gue waktu itu sama Awe, ya udah gue sama Awe nih, ya udah gue di bawah sebelum di kapal, pas nyelam bareng ke bawah, gue selalu inget gue ada Awe gitu. Jadi kalau kenapa-napa atau nyari si Awe mana, nanyanya sama gue gitu. Gue perhatiin mulu Awe di mana, jadi jangan pernah terpisah gitu. Mungkin bisa diaplikasikan di demo atau yang lain-lain gitu. Kalau ada kerumunan massa dan lain-lain yang rame, selalu ingat siapa tandeman lu, jangan sampai pisah, jangan sampai hilang. Kalau hilang lu tahu di mana dia, kontak emergensinya tahu, segala macam kayak gitu sih. Semoga aman semuanya ya guys, please hati-hati. Please hati-hati banget. Gue sangat khawatir melihat yang terjadi gitu. Kalau mau rusuh, jaga diri. Ingat lagi apa target kita, target kalian, apa goals utamanya. Jangan sampai melenceng dari tujuan utama. Do whatever you can to pursue your goal, but jangan pernah lupa untuk be safe, selalu be safe, hati-hati. Jagain temennya yang cewek-cewek, yang emang cuma wartawan, yang emang cuma ngeliput, saling jaga. Hati-hati dengan provokator atau penyusup, itu paling tai sih. Gue yakin tiap demo begini pasti ada penyusupnya gitu, pasti gitu. Gampang soalnya mau nyusup, tinggal lu tahu kan yang suka minta-minta di perempatan pakai kardus, pakai alma mater palsu aja banyak gitu, kelihatan dari bangetnya. Atau alma maternya jelek atau nggak jelas itu logo kampus apa.
penonton bayaran aja kalau lu tahu di TV yang pada pakai alma mater itu bisa aja dari kampus bohong. Gampang banget untuk pura-pura jadi penonton bayaran, pura-pura dari kampus mana, segala macam. Apalagi di demo yang ada ribuan orang turun ke jalan yang entah dari mana-mana muncul, nggak tahu, itu lebih gampang lagi tersusupi gitu. Tinggal pakai aja warna apa, alma mater warna apa, atau tinggal pakai baju-baju hitam-hitam, pakai apalagi sekarang lagi plus corona jadi pada pakai masker, makin gampang lagi makin gampang lagi tersusupi. Jadi hati-hati banget, makanya dijaga, dilihat kalau di kerumunannya ini siapa nih orang nggak dikenal, mending di bareng teman-teman ditahan gitu. Lu siapa, lu pergi jangan di sini gitu, jangan bareng di kerumunan kampus lu gitu, daripada bahaya ya. Gua ngelihat video-video gua ngilu banget sih, takut kenapa-napa, takut keluar korban gitu. Ada juga kan yang video yang di mana ya, yang di Jogja gitu, yang mahasiswa sama polisi saling ngolesin odol buat gas air mata, saling rangkulan, saling makan bareng, saling nongkrong. Gue pun sedih lihat kayak gitu. Polisinya pun ada yang pas polisi huru-hara, pas dibuka helmnya ternyata nggak semua yang masih muda-muda, yang masih muda, ada yang mukanya aduh bapak-bapak kayak kurus gitu, pakai baju huru-hara. Anjing, kasihan. Kayaknya harusnya bukan dia yang ditempatin di depan gitu. Kalau bapak-bapak banget gitu, kayak udah tua. Yang anak-anak muda oke lah gitu, tapi kalau yang udah tua terus suruh pakai huru-hara tuh kayaknya gimana gitu. Jadi ya semoga aman semuanya, hati-hati, jaga diri baik-baik, temennya dilihat siapa aja berangkat, di absen, pokoknya terkoordinasi dengan rapi lah, dengan baik gitu. Serem bro situasi sekarang. Dan gue juga nggak setuju kalau yang udah baca undang-undangnya belum, udah baca tai lah. Lu emang baca? Justru kayaknya itu kayak terms and condition email tuh, nggak kayak terms and condition digital gitu. Emang lu mau baca semuanya? Enggak kan? Nggak usah soal nyuruh baca dah lu. Terms and condition juga nggak pernah dibaca, anjing. Dibaca yang perlu-perlu aja, yang lu tahu di mana salahnya, yang udah banyak yang mengcompile, dan gue yakin yang compile pun dia independen gitu. Lu tahu lah sumber-sumber yang bisa lu percaya, yang kira-kira bukan corong pemerintah gitu, yang bisa lu percaya, yang lu tahu ini bisa dipercaya. Dia pasti udah meng-highlight yang memang dalam tanda petik bermasalah undang-undangnya, atau rancu lah kata-katanya atau apa. Lu bisa tahu, lu bisa dengan logika lu bisa menalar sendiri gitu ya. Hati-hati ya. Gue kalau bisa bantu ngapain, pengen gue bantuin, tapi gue nggak tahu bisa bantu apa nih untuk sekarang. Gue paling hanya bisa support dari doa dan dari kejauhan mungkin. Selalu hati-hati semuanya ya. Aduh, serem bro liatnya. Yang dari aku malah ngerusak fasilitas umum sih, bulannya ini. Gue tahu kelihatannya gimana, cuma lu lihat aksi Kamisan nggak bro? Aksi Kamisan di depan Istana Negara. Tiap hari Kamis sudah berlangsung 12 fucking years, man. 12 tahun. Tidak pernah absen, setiap hari Kamis di depan istana. Orang-orang tua
yang anaknya pas tahun 98 hilang. Bayangin ya, anaknya bukan mati terbunuh saat demo, anaknya bukan kelihatan jasadnya meninggal, anaknya bukan apa gitu pas demo, anaknya hilang anaknya, gone, hilang. Tahu hilang, bukan bolpen yang hilang. Bolpen hilang paling salah naro, ntar berapa hari kemudian ketemu. Bukan motor hilang gitu, lu parkir nggak di benar terus hilang motor lu. Nggak, bukan motor hilang, anak hilang bro. 12 tahun. Mungkin mereka lebih baik tahu anaknya meninggal gitu. Oke, anak gue meninggal, gue tahu jasadnya, gue bisa nguburin, bisa gue doain. Tiap hari atau tiap tahun mungkin bisa gue tiap hari bisa gue layat kuburannya, nisannya bisa gue lihat, bisa gue sentuh batu nisannya, gue tahu anak gue dalam situ. Mungkin mending kayak gitu daripada hilang, gone, puff. Teing di mana mereka 12 tahun aksi damai di depan istana, nggak ngapa-ngapain, hanya pakai payung, baju hitam-hitam, udah di depan istana aja. Pengen tahu anaknya di mana, kejelasan, tolong. Presiden yang sedang menjabat diusut. Apakah sampai sekarang berhasil aksi Kamisan itu, aksi damai itu? Kalau udah berhasil mah mereka nggak akan Kamisan tiap Kamis sampai sekarang gitu. Kalau udah berhasil, udah ada titik cerah di mana anak-anaknya, mereka nggak akan Kamisan lagi bro. Itu aksi damai, mereka nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri. Paling ada baca puisi atau apa dikit yang gue tahu ya, ada apa orasi dikit, udah itu doang. Berhasil nggak tuh demonya kayak gitu? Dua 12 tahun demo lo belum tentu kuat loh tiap Kamis. Terus lo ingat tahun 98 gimana para mahasiswa juga berhasil menggulingkan Orde Baru. Akhirnya kita jadi reformasi kayak sekarang, walaupun makin kesini kayak demokrasinya kayak makin kayak tai gitu. Lihat 98, lu mau bilang itu rusuh? Yes, itu rusuh. Sampai harus ngorbanin, beberapa orang hilang, berapa orang mati ketembak. Kayak gitu, harus ngorbanin itu. Tapi lihat yang terjadi, berhasil. Gedung DPR didudukin, Soeharto mundur. Walaupun Soeharto secara fisik saja mundur, tapi secara kroni kayak gitu. Mau revolusi, aksi damai, sok cari di mana ada revolusi perubahan cepat terjadi dengan cara yang damai. Dengan cara yang tidak merusak fasilitas umum. Ya. Tidak rusuh, ya betul sekali, harus damai sekali. Sekali lagi, be safe man. Inilah kenapa gue suka mepet-mepetin kalau ngerekam
podcast di hari Kamisnya atau Rabu malamnya. Karena ya kejadian kalau gue ngerekam udah dari hari Senin, mungkin gue belum ada demo, gue belum bisa mengeluarkan unek-unek tentang demo, baru keluar di minggu depan. Kayak aneh, tapi ya nggak tahu sih. Tapi ini mungkin itu pembenaran aja, padahal gue emang suka telat aja. Kemarin berapa hari gue dan Boring Bokir baru ke Bandung lagi, syuting lagi. Seru banget, tungguin ya, masih agak lama mungkin sih tayangnya, karena kan dicicil tayangnya 2 minggu sekali. Tungguin aja, kami habis syuting lagi, seru banget. Jadi kemarin akhirnya kami, kalau gue kan masih lumayan sering ke Bandung ya, gue kan udah ketemu Bang Faru lagi pasca Boring Bokir. Kalau sama Boris kan belum tuh ketemu Bang Faru lagi. Akhirnya kita ketemu lagi, malam pertama udah disiapin makanan. Jadi setelah warungnya tutup, si abang ngundang kami makan malam, disiapin ayam tangkap, siap masakin mie. Si abang baik banget ya, cerita semuanya, kita kaget kayak ada hari dimana dia jam 3 udah habis bro. Gila lu emang semua lu. Gue jadi bodo amat lah, minggu lalu udah dibahas. Jam 3 udah habis bro, orang jualan kok lu tega banget jam 3 udah selesai. Si Bang Faru sampai, kok jam 3 udah habis ya? Apa akhirnya mereka bikin lagi, mie-nya bikin lagi apa segala macam biar dagang lagi gitu. Asa aneh gitu, jam 3 udah tutup. Kayak gitu. Katanya mie biasa dia bikin 20 kilo sehari, sekarang 40 kilo. Terus apalagi ya, kemarin tuh dia bilang itu habis. Dan iya emang bener-bener katanya yang habis itu adalah makanan yang diomongin di Boring Bokir. Ayam tangkap, mie tumis, acar bawang yang dicari itu ya, acar bawang, cane. Dia sampai heran nasi goreng kok jadi sepi penggemar gini nasi goreng. Dulu biasanya nasi goreng sama mie tumis imbang-imbang lah penjualannya. Sekarang katanya nasi goreng malah ini, padahal gue sering banget pesan nasi goreng. Pokoknya andalan gue dulu awal-awal malah nasi goreng doang, nasi goreng telur sapi. Lama-lama gue tahu, karena gue nggak terlalu suka mie goreng ya, yang kalau mie Aceh tuh yang mie goreng yang kering banget atau mie kuahnya. Sampai gue akhirnya menemukan mie tumis itu adalah tengah-tengahnya. Jadi dibilang berkuah cuma becek gitu, dibilang goreng tapi ada kuahnya dikit, dibilang kuah tapi nggak sampai tenggelam gitu, cuma becek-becek aja. Wah, mie tumis juga mantep. Dan tapi campurannya gue selalu sama, telur sama daging sapi udah. Jadi gue itu kalau nggak mie tumis telur sapi, nasi goreng telur sapi, itu aja udah ganti-ganti. Nah, nasi gorengnya sepi peminatnya adalah yang biasa diomongin di Boring Bokir. Aduh, lucu banget gue dengar cerita-ceritanya si Bang Farul, sampai bingung dia. Rame banget, Instagramnya mungkin nambah, udah banyak banget followernya. Terus orang nanyain ayam tangkap, pusing dah dia. Alhamdulillah ya Allah. Walaupun waktu yang kita syuting Boring Bokir sebulanan lalu itu, kami kan juga datang malam pasca tutup warungnya. Masih seger sih abang mukanya ya, tutup jam 9 biasa seger. Kalau yang kemarin kami datang tuh, dia udah tutup dari jam 8, kami datang jam 9 lah kalau nggak salah, udah dibikinin makan. Kita tutup lagi, si Bang Fru tuh jam 8, mukanya kuyu, asli capek. Si krunya juga, timnya capek katanya, masak, bikin teh tarik terus. Aduh, masak mulu nggak berhenti sumpah. Si abang tuh sampai sore istirahat dulu, tidur di dalam, nggak berhenti masak. Gokil kalian.
kami kemarin syuting mendatangin beberapa tempat makan juga, adalah tentu tempat makannya yang dalam tanda petik bersejarah lah bagi kami gitu. Nah terus kemarin siangnya gue balik kan, kemarin tuh hari apa? Kamis siang, makan Mandekan Duang, balik lagi ke Mandekan Duang, balik lagi sama Boris juga. Sudah balik duluan ke Jakarta sama teman-teman gue, sama Boris, makan Mandekan Duang. Terus tiba-tiba kan kita makan rame, padahal tuh 2, 3, 4, 5, 6, berenam kami makan, 6 makanan, 6 minuman. Makan terus tiba-tiba si abangnya bilang, jadi kalau lu belum pernah ke Mandekan Duang tuh ada si abangnya, ada yang dijaga kasir, biasanya kayak udah tua gitu, kayak kakek-kakek lah yang punya mungkin. Tiba-tiba si abangnya, itu abangnya anaknya, bilang, kata si ayahnya nggak usah bayar semuanya, gara-gara kemarin makasih udah dimasukin di YouTube bla 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 gitu. Dah kita bingung, kok jadi nggak bayar, orang cuma pengen makan situ. Terakhir pas pulang, Bor ini beneran nggak bayar Bor, ntar pas sebelum pulang ini lagi apa, minta lagi gitu, bilang lagi mau berapa bayar. Bener dong, kami nggak disuruh bayar, tidak disuruh bayar gara-gara boring bokir. Anjir, ada-ada aja orang-orang tuh ya. Cara gua sama waktu ngobrol sama Bang Faru juga, kami heran gitu kok bisa sampai serame itu. Tentu itu di luar boring bokir, yang kayak gue bilang di episode lalu, emang si abang itu, Bang Faru udah dagang 20 tahun di Bandung, dan memang sudah banyak pelanggannya dan sudah banyak pelanggan tetapnya gitu. Kami pun heran kenapa, karena boring bokir kemarin jadi wah rame gitu, jadi menambah ramai yang sudah ramai gitu. Padahal kami review makanan enggak, ya kan, nunjukin makanannya nggak ada karena syuting pas sudah tutup, jadi tinggal roti cannya doang. Kita review makanan nggak, cuma bilang ini enak. Justru yang kita highlight adalah di tempat-tempat yang didatengin boring bokir, tentu karena makanannya enak ya, makanya kita dari dulu makan di situ ya, tentu karena makanannya enak. Tapi kalau di video boring bokir kan yang di highlight adalah pertemanan kami dengan owner. Kenapa kita langganan di situ, pertemanan kami, kedekatan kami secara batin dengan makanannya, atau mungkin dengan ownernya, kayak gitu kan. Yang dibahas pun itunya gitu, bukan review makanannya banget gitu. Tapi kalau ternyata berdampak pada penjualan mah alhamdulillah banget. Gua terima kasih sekali yang setiap hari masih suka nge-tag gua, nge-tag Uus Boris gitu, nge-tag kami di lagi makan di warung Aceh atau lagi di Gembul segala macam gitu. Terima kasih banyak sudah meramaikan mereka di masa pandemi. Alhamdulillah kalau jadi rezeki mereka di masa pandemi ini, jadi rezeki buat tempat-tempat yang kami datengin gitu. Alhamdulillah kalau jadi rezeki buat mereka, karena emang kita benar-benar mikir aja mau kemana ya, kesini mana yang kita pernah makan, mana gitu aja. Jadi alhamdulillah sekali kalau ternyata berpengaruhnya jauh dari yang kami bayangin gitu. Ternyata jadi lebih laku, jadi lebih rame, jadi apalah. Terima kasih banyak. Udah sih itu aja. Salah. Udah ya, nanti lanjut lagi, oke? Di segmen baca email. How you stuck in the mall. Gue harus sikat gigi padahal loh, tapi malah makan jet set coklat. Jet set coklat ini legend banget, enak banget.
Oke. Kita akan membaca email. Nama subjeknya Yaelah Goyang. Yaelah apa nih? Halo Bang Gilbas, mau cerita. Jadi kemarin tuh datang ke Naked Comedy di Root sama MLI yang ada elunya. Oke. Nah, dah tahu kan, habis itu minta foto sama lu. Taunya hasilnya goyang semua. Ya elah, kapan lagi gue bisa foto? Pokoknya harus foto ulang. Akhirnya foto ulang tuh kan sama lu, dan tahu hasilnya makin goyang. Dan gue kayak penampakan semua. Tapi anyway, glad to see you secara langsung. Semoga sering-sering stand up di Bandung lagi ya bang. Ya Allah, kenapa? Jadi dia masukin fotonya di email. Jadi dua-duanya guanya bagus, tapi dianya goyang. Kayaknya si Mbak siapa namanya, Mbak Zahra nih nggak paham cara kerja night mode di handphone. Kalau night mode di handphone kan dia ngambilnya jadi lebih lama. Harusnya diem dulu 2 detik, kadang-kadang 2 detik 3 detik untuk handphonenya mengambil cahaya. Jadi saya tahu, saya mengerti. Jadi saya diem aja, saya bagus, saya tidak gerak. Sementara beliau goyang. Padahal 2 kali loh. Gue inget loh yang minta terus, bang goyang. Bukan nyuruh gue goyang ya. Bang goyang boleh ulang nggak? Boleh, gue bilang. Hasilnya goyang dua-duanya. Kocak loh. Jangan baca alamat email keresahan anak SMA yang mau lulus. Tolong bang, jangan bacain. Mau cerita bang, gue anak kelas 12 yang bingung mau lanjutkan kemana. Kota gue cuma ada satu kampus negeri yang jurusannya teknik semua. Mesin, elektro, informatika, dan lain-lain. Orang tua gue nyuruh lanjutin agar situ. Sementara gue yang dari basic SMA MIPA, karena tuntutan orang tua, merasa takut kalau nanti di fakultas itu menjadi orang paling bodoh bang. Apalagi gue sebenarnya untuk mapel seperti matematik sulit memahami. Apalagi gue adalah buta warna parsial. Setahu saya jurusan teknik nggak boleh buta warna. Tapi kalau kuliah di fakultas luar kota, orang tua gue nggak nyanggupin biaya kosan hidup DLL. Jadi bingung jelasinnya gimana. Kalau saya nggak kuliah, saya bingung, takut masa depan nggak akan jelas. Memang kuliah nggak jamin sukses, tapi salah satu jalannya mungkin di situ. Gue harus gimana menurut lu bang? Kalau soal nggak suka matematik mungkin orang tua susah ngerti karena emang lu SMA-nya MIPA. Tapi soal buta warna parsial harusnya orang tua ngerti dong. Harusnya orang tua tahu, oh anak saya buta warna parsial nih, ntar nggak bisa masuk teknik dan lain-lain. Harusnya orang tua mengerti itu dong. Kalau keluar kota juga orang tua nggak bisa biayain, gimana ya? Nah, ya udah sih bilang aja kalau ternyata memang nggak keterima karena buta warna kan bukan salahmu, emang kamu dilahirkan dengan buta warna parsial. Jadi ya atau lu mungkin gap year dulu aja kali, kerja atau apa, punya uang sendiri, akhirnya bisa biayain kuliah keluar kota sendiri yang kamu mau, ya nggak? Jadi nggak perlu orang tua mau bilang nggak bisa nyanggupin, ya kan? Siapa tahu. Pengen ngirim aja nih email berikutnya ya. Bang, sebenarnya aku nggak pernah niat nulis email gini sih, tapi setelah denger podcast episode 54 bagian yang baca email soal drama kos-kosan yang bikin aku ketawa, aku putuskan buat nulis ini, walaupun sepertinya emang gak penting. Drama kos-kosan, udah lupa gue yang mana. Mau tanya dong, ada niat gak sih bang buat materi stand up dari email-email yang pernah dibacain? Soalnya aku pikir-pikir setelah sekian lama dengerin podcast ini, yang ngirim email lucu-lucu bener dah. Tapi gak juga sih, beberapa ada yang gak termasuk yang ini. Gak kepikiran sih, karena kan tuh keresahan mereka, bukan keresahan saya. Jadi biarkan email-email yang lucu menjadi hiburan bagi pendengar-pendengar podcast ini aja. Itu aku ikutin Bang Gilang dari SMP sih, sekarang udah mau lulus kuliah. Buset. Berarti sekitar 4-3-7 anjir dari awal karirku berarti ya. Wow, thank you man. Tapi belum pernah lihat Bang Gilang stand up langsung, soalnya aku di daerah, tepatnya di Boyolali, Jawa Tengah. Aku gak yakin sih Bang Gilang pernah dengar kabupaten tersebut atau enggak. Boyolali ya pernah dengar dong, emang saya buta geografi. Boyolali tahu lah, pernah dengar walaupun belum pernah kayaknya ke sana. Mau beli digital download belum ada duit lebih, masih ada kebutuhan lain, ya udah nanti aja kalau ada duit, nggak harus dibeli langsung kok. Kalau nanti suatu saat Bang Gilang stand up deket sini, insya Allah aku mau nonton, amin. Semoga ada kesempatan, ada umur, ada waktunya. Udah gitu aja bang, jadi TMI banget nih jadinya. TMI apaan TMI? Ya itulah. Terima kasih udah dibacakan dan jawab pertanyaannya. God bless. Lanjut. Gua bingung bang asli. Wah lumayan panjang nih. Halo Bang Gilbas, gue gak ngerti kenapa tiba-tiba pengen ngirim email. Mager sih ngeteknya, tapi benar-benar butuh keluarin isi otak subuh-subuh.
Gue sekarang kuliah semester 9, belum masuk lagi sekarang mah. Ya gitu deh, gara-gara extend script sheet dan bener-bener nilai berapa matkul, benerin nilai berapa matkul di jurusan sialan ini. Emang dari awal gue udah nggak serak banget sama jurusan gue sekarang. Tapi kalau kenapa-napanya gue malah masuk kampus ini panjang sih bang. Salah satunya karena kakak gue juga dulu kuliah di sini. Sisanya nggak penting. Haha, oke skip. FYI lu sama gue satu alma mater loh bang. Satu fakultas juga, jurusannya aja beda. Di akhir semester gini gue bukannya pengen cepet-cepet cabut, malah makin males. Berarti anda di Unpar ya, kalau nggak bisnis ya administrasi publik. Males banget, apalagi gue tahu ya kan jurusannya beda ya. Apalagi gue tahu semester 9 nggak bakal jadi semester terakhir gue, dan sialan harus dapet dosen yang dibenci sejurusan di semester 9 nanti. Bener-bener so hopeless kalau matkul sama dia. Di angkatan gue yang berhasil dapet B sama dia cuma 2-3 orang. Itu juga B minus. Mana ada di Unpar plus minus bro? Apa jangan-jangan baru di Unpar ada kebijakan bisa B plus B min gini? Keren juga kalau bisa. Sisanya gue udah siap-siap ambil SP, dan gue pribadi kalau di bola skor dia 4, gue 0. Yang gue lakuin sekarang tuh malah fokus ke hal-hal di luar kuliah, kayak produktif bikin lagu, cover-cover lagu online sama temen seband yang berhubungan sama musik lah. Kebetulan emang band gue lumayan sering manggung, dan emang cita-cita gue banget jadi penyanyi solo atau musisi. Gue nggak tahu kenapa yakin banget suatu saat bisa menggapai itu. Overconfident kali ya gue, haha. Tapi hal-hal kayak gitu selalu gue lakuin buat ngehindarin kewajiban-kewajiban perkuliahan gue. Pacar gue juga suportif banget sama mimpi-mimpi gue. Dia sama gue sama-sama fucked up banget di dunia perkuliahan, hahaha. Karena ya emang jauh banget dari passion kita. Kita sekampus BTW, tapi dia setahun di bawah dan beda fakultas. Dulu tuh semester-semester awal gue masih bisa loh bang mengimajinasikan gue di masa depan akan ada di mana, sama siapa, lagi apa. Sekarang tuh benar-benar yang udah gelap banget. Bahkan gue suka merinding sendiri, nggak tahu kenapa kalau nyoba imajinasiin masa depan gue sendiri. Kayaknya terlalu banyak ekspektasi perkuliahan yang gak berjalan semestinya. Gue jadi kecewa dan stres sendiri. Kayaknya perkuliahan yang gak lancar ini ngancurin semuanya buat gue. Sebesar apapun usaha gue di perkuliahan, gak tahu kenapa ada aja halangannya. Makanya gue capek banget jujur. Apalagi gue adalah tipikal yang apa-apa dipendam sendiri. Makanya gue sering berantem sama pacar ya, karena gue juga tertutup banget tentang segala masalah pribadi. Mungkin karena gue emang tumbuh tanpa sharing masalah-masalah gue ke orang tua atau orang terdekat kali ya. Semua curhatan gue kebanyakan cuma gue tuang di notes HP atau lirik-lirik lagu. Based on curhatan gue dan lu sebagai yang sudah melewati masa-masa kuliah, it's okay buat lebih fokus sama passion dibanding perkuliahan. Anda tidak lihat saya, akhirnya saya jadi tidak lulus kan? Bukan gue nyepelein ya bang, tapi atau gue harus ngalah sama passion gue untuk kesekian kalinya. First of all, passion is overrated man. Yang penting lu bisa nyari. Ini lu belum kerja sih ya, masih kuliah hitungannya. Cuma kan lu bilang passion lu ngejar passion man. Kalau pas di dunia kerja overrated sih passion. Percuma lu ngejar passion kalau dapur lu nggak ngebul lah kasarnya, lu nggak bisa hidup. Itu namanya egois aja lu nggak boleh gitu. Jadi belum tentu juga ini akan passion lu gitu. Jadi kalau saya mah kan saya sebagai, walaupun kalau didengar kayaknya serasa tidak pantas karena kuliah saya pun tidak saya selesaikan di ujung kayak kamu nih. Walaupun waktu gue malah nggak ada kuliah, gue tinggal skripsi doang. Gue emang males aja waktu itu. Pikiran gue udah sering cerita sih, pikiran gue adalah tidak tahu kalau lulus mau jadi apa, dan akhirnya dikasih jalan di stand up bla bla bla, malah gue di stand up kampus gue tinggalin gitu. Kalau bisa mah diselesain kuliahnya. Saya mah tidak mengencourage orang untuk tidak lulus seperti saya. Oke lanjut lagi. Gue pengen banget bisa hidup dari karya gue sendiri. Pengen banget, huruf gede semua. Dan egonya gue pengen tuh cepet-cepet terjadi ya, dimana emang sulit sih. Jujur gue nggak peduli sama teman-teman gue yang udah pada beres sidang. Maksudnya gue benar-benar nggak termotivasi sama sekali. Kenapa ya? Gue bingung asli. Tapi tainya nih kampus makin mahal aja bangsat. Bangun-bangun gedung baru, beban biayanya mahasiswa yang nanggung. Gak apa-apa sih kalau dikit, tapi ini benar-benar nggak pakai hati. Orang pas corona dan PSBB lagi hype-hypenya, ini kampus sempet malah mau naikin duit kuliah di saat kampus lain udah ngeluarin kebijakan penurunan UKT. Entah dapat ide dari mana. Ya kampus kita emang begitu bro. Lu masih mending udah bagus gedungnya. Gue dari dulu mahal, gedung jelek, internet jelek, terus bingung nih kenapa nih mahal. Sampai akhirnya ternyata uangnya buat bangun buat masa lu gini, jadi lu udah kebagian gedung bagus.
sorry. Sorry bang, jadi kemana-mana. Intinya pertanyaan gue yang tadi itu sih, alhamdulillah lega. Emang biar lega, mantap. Saya cinta biar lega. Biar lega podcastku, Gilang Baskara idolaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya itu sih, kalau gue mah mengencourage-nya selesain dulu kuliahnya. Kalau lu udah kelar kuliah, bebas lu mau ngejar passion kayak mau ngapain kayak, lu masih ada waktu lah. Apalagi baru lulus kan, belum, masih sendiri, belum fokus, belum banyak. Masih bisa lah lu coba-coba sana sini untuk tahu lu sukanya di mana. Gitu sih kalau gua mah. Alright, jangan sebut nama ya. Menurut Kak Gilbas, wah langsung to the point nih, keren nih. Menurut Kak Gilbas, gimana caranya ngadepin mantan yang satu kantor sama kita, satu divisi, satu departemen? Dan cara ngadepin lingkungan kantor yang dikelilingi oleh rekan-rekan, bahkan sampai bos-bos yang sangat prihatin terhadap urusan orang lain alias number one komentator. Kadang selelah-lelahnya fisik gue kerja, gue akan selalu lebih demot karena emosi di kantor sih. Demot apa sih? Tahu dah. Tahu kok ini konsekuensi, tapi jawabnya juga jangan karena ini udah konsekuensi gue ya, haha. Karena dari awal deket memang belum ditempatin di gedung dan bagian yang sama, tapi satu perusahaan. Itu aja sih, semoga gue bisa kembali fokus ngejar cita-cita gue, nggak harus selalu jadi bayang-bayang dia di sini. Gue harap bisa at least ngurangin sedikit kepedulian gue ke dia. Dalam kurung nggak bisa lost contact karena ya kita berkaitan di dunia kerja. Hahaha, sederet mejanya. Kayak kutukan, tapi ya mau gimana lagi. We're good but better be apart. Asik. Semangat. Please share your thoughts. Thanks Kak. Kalau menurut, gue pernah nggak di posisi gitu? Nggak pernah sih, kayaknya udah putus terus masih dalam satu lingkungan yang sama. Gue pernah waktu kuliah, cuman akhirnya pas putus udah di ujung-ujung, jadi abis itu pisah. Walaupun circle pertemanan sama, berteman lagi ya beberapa tahun kemudian udah biasa aja gitu. Kalau kayak gini gue nggak tahu ya, karena emang lu nggak mungkin ngapus gitu aja memori orang dari otak lu bukan memory card yang bisa shift delete gitu hilang selamanya. Yang bisa adalah lu kubur aja udah, emang suatu saat bisa lu gali lagi, bisa ketemu lagi lu di memori lu, cuma emang gimana, apalagi ketemu terus setiap hari ya. Kalau menurut gue, kalau lu fokus dengan hal lain, fokus dengan kerjaan, fokus dengan teman, mungkin dengan orang baru, atau fokus dengan hobi, harusnya lama-lama bisa lupa sih, harusnya ya, secara teori saya aja ini. Tapi kan kalau ketemu tiap hari nggak tahu, karena cinta bisa datang karena terbiasa. Itu yang bahaya. Tapi enggak lah, semoga Anda cepat mendapat pengalihan isu di otak Anda, karena semoga jangan dia dapat pacar duluan. Karena kalau dia dapat pacar duluan pasti kitanya yang dia punya pacar duluan lagi, kayak apa ya pacarnya, lihat Instagram, sudah jadi deket, terus merasa aku harus dapat pacar juga, akhirnya jadi lomba-lombaan dapat pacar duluan, bukan duluan, lu akhirnya cepet-cepet biar dapat pacar lagi, akhirnya lu deketin cowok, tapi deketin cowok bukan karena benar-benar suka, hanya karena nggak mau kalah si cowok itu sudah dapat pacar duluan. Jadi ya udahlah, nikmatin aja lah, sekantor mau kumaha deui. Jangan bacain nama bang. Aku mau cerita, udah lama sekitar 3 tahun aku gak deket sama cewek. Menurutku bener apa kata Bang Gilbas, kalau rasa lu belum tuntas itu yang paling bahaya. Kayaknya ya, dari segala macam hal yang pernah gue omongin di podcast ini yang paling diingat sama orang. Udah berapa kali kayaknya email ngomongin itu, rasa belum tuntas itu yang bahaya. Jadi quotes. 3 tahun yang lalu aku deket sama cewek yang udah lama aku kejar bang, hampir setahun setengah kalau nggak salah. Dia mungkin cewek paling berkesan lah menurutku. Aku kan ngejar dia lumayan lama bang. Dia pernah minta ketemuan sama aku, terus dia bilang minta maaf soalnya udah buat aku nunggu lama dan lain-lain. Sampai nangis aku diem bang, bingung harus ngapain. Setelah itu aku bilang ayo dijalanin aja. Tapi setelah kita jalanin hubungan sekitar 5 bulan, kita udahan. Setelah udahan kita tetap kontak-kontak selama 2 minggu. Kita udahan karena ada salah paham antara aku sama dia. Maunya sih aku mau jelasin semua, tapi aku gak tahu harus mulai dari mana. Setelah kita lost contact dan tidak chat sama sekali, dia punya pacar setelah itu. Terus aku diucapin ultas bang sama dia. Aku seneng banget, tapi setelah dia ngucapin, dia tiba-tiba hilang bang. Setelah aku ngucapin Natal, dia setelah hilang bang. Setelah aku ngucapin Natal dan alhamdulillah dibales. DM ku juga cuma dibaca aja. Aku ngucapin dia ultah juga dibaca aja. Aku ngucapin selamat lebaran juga dibaca aja. Bingung. Gimana sih, tadi kamu pacarnya kamu ucapin Natal, sekarang kamu ucapin lebaran. Jadi dia agamanya semua apa gimana? Aku nanyain kabar dibalas aja. Terus kemarin kan aku buat IG story dan dibalas emoticon sama dia. Tapi setelah aku jawab dan nanyain kabar gak jawab lagi.
Aku nanyain kabar cuma pengen jelasin semua bang biar clear tapi tetap nggak dijawab. Menurut Bang Gilbas aku harus gimana? Makasih sudah dibacain. Semoga Bang suka senantiasa beri kesehatan barokah amin. Eh Kalau menurut saya ceweknya udah nggak pengen, kayaknya sudah nggak tapi di hati mungkin ada masih kepengen sama dirimu. Cuman dia kayak aduh, kan dia punya pacar juga kan. Jadi gitu dia kayak sebenarnya juga masih bingung dengan perasaan dia, tapi dia kayak aduh enggak deh enggak sih ini enggak, tapi masih kepikir kayaknya gitu. Terus kayaknya yang harus kamu lakukan kalau di dunia ini ya udahlah, ya udah deh nggak usah diganggu lagi, kayaknya emang dia nggak mau sama aku gitu, udah stop. Tapi di dunia yang sempurna di mana tidak ada perasaan dan ngomong apapun gampang, harusnya sih kamu ngomong chat aja, tahu nggak gue tuh suka banget sama lo gini bla 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 bla, sorry kalau gue ganggu ini, tapi kalau gue cuma butuh jawaban lu pengen apa enggak sama gue. Kalau lu bilang pengen, ayo kita mulai kita coba lagi, tapi kalau lu bilang enggak, udah gue gak akan ganggu lu seumur hidup lu, gue cuma pengen tahu kejelasan aja karena gue masih gini-gini. Wah, tapi tidak semudah itu kan ngomong kayak gitu. Kalau gue sih tidak ngerasain, jadi gue gampang aja ngomong gitu. Tapi ya itulah di dunia yang sempurna. Semoga bisa. Thank you. Lanjut. Lama-lama nggak diakuin anak. Ininya subjeknya lama-lama nggak diakuin anak. Selamat pagi, siang, sore semuanya. Bang Gila, aku mau curhat dikit. Lusa kemarin kucingku jatuhin tanaman aglonema dalam kurung yang harganya bisa buat bayar tagihan wifi 1 bulan. Berarti berapa? 300 ribuan kali ya wifi 1 bulan. Wow, kucingnya jatuhin aglonema. Punya ibu sampai tanahnya ambiar semua di lantai. Tahu nggak bang? Waktu bersihin ibuku sewotnya ke siapa? Sewotnya ke aku tahu bang. Paling yang jatuhin si kucing kampreta. Asli tuh kucing rumah jadi anak emas kesayangan ayah sama ibu. Mana caper manja banget ke ortuku, giliran ke aku aja tiap dipanggil nggak pernah noleh. Asli tuh kucing kayaknya ada misi buat geser kedudukan aku sama masku sebagai anak kandung di rumah ini deh. Jadi babu dia aku bang, mulai dari ngasih makan, minum, mandiin sampai buang pupnya. Lucu tapi suka bikin sebel. Abis ada orang jalan, tahu-tahu di belakang kakinya tuh digelayutin sambil digigit. Love hate relationship banget dah tuh. Bang, sama satu lagi nih, tahun ini aku genap 20 tahun. I think I'll be starting facing tougher world and reality. Abang ada pesan gak buat teman-teman yang baru masuki fase umur 20-an? Sudah sering saya pesankan di sini. Umur 20-an adalah umur dimana kamu merasa hidupmu ini untuk apa ya? Apakah aku harus mengubah dunia? Apakah harus melakukan hal-hal untuk menghentikan pembakaran hutan, untuk bikin hutan sawit? Atau gua gak ada gunanya di hidup ini, gua ngapain sih, gue jadi beban ortu doang nih, gue kerja apa ya, kayaknya gak ada yang bisa nerima gue kerja deh, kayaknya gue gak punya skill apa-apa deh, gue pengen daftar kerja, skill gue apa ya, aduh bingung banget sama ini. Terus aduh si dia nih sebenarnya suka apa enggak sih, masalah lu udah kan, kalau waktu sekolah kan permasalahan kayaknya soal perasaan aja kan ya, soal kalau ini suka nggak sih gitu-gitu kan cewek-cewek. Kalau ini ya kalau lu kayaknya cewek ya cowok. Nah, kalau ini permasalahan lu adalah akan bertambah dengan eksistensi lu di dunia nih untuk apa gitu. Gue kayaknya, kayaknya gue nggak tahu nih mau jadi kerja jadi apa nih. Atau kalau lu orang yang ambisius, kalau gue sih kayak gitu ya. Kalau lu yang ambisius, lu tahu gue harus jadi penggerak anak muda menjadi lebih ini bla 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 bla. Terus nanti nggak kesampaian, akhirnya lu kecewa parah dengan hidup lu dan merasa lu nggak ada gunanya. Sama aja sih, intinya adalah merasa lu nggak ada gunanya. Tapi tenang, gua kasih tahu. Jadi kalau lu ketemu hal itu kayak ini adalah fase yang harus gue lewatin. Tapi walaupun ntar pasti lu akan tetap nemuin sih, walaupun gua udah kasih tahu kisi-kisinya, lu akan tetap kecewa dengan yang akan terjadi nanti. Hahaha, nikmatin aja karena itu akan berjalan sampai umur 25 lah. Udah dua itu aja sih bang. Semoga abang dan pendengar podcast biar lega. Podcast ini selalu terhindar dari kororong anjing ini, amin. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Sorry. Sama buat teman-teman mahasiswa, semoga kalian tetap waras sampai kita bisa ketemu di kampus lagi ya. Udah kangen banget melipir di kantin fakultas lain. Sehat semuanya. Aduh. Ini aku kasih foto kucingku bang, baru 10 bulan nih, namanya Cimong, betina dia. Betina dia bang. Fotonya kucingnya lagi duduk santai, ekornya wow kayak kemoceng, lucu sekali. Aku juga ada kucing, sekarang ada 4 di rumah. Karena satu, si Kucita namanya, alias kucing kita, dia punya anak 3. Sekarang anaknya udah gede-gede.
lebih gede dari ibunya. Oke lanjut. Memendam rasa. Halo Bang Gilang, jangan sebut nama email. Setelah 5 tahun gak berani naruh harap ke cewek, akhirnya ada juga yang bisa buat gue jatuh cinta bang. Dia adik kelas gue SMP, gak sengaja ketemu di puskesmas. Terus tukeran nomor WhatsApp. Akhirnya ada kontak cewek di HP gue. Haha, setelah chat makin rutin, makin besar perasaan gue ke dia. Ternyata dia udah kerja bang, jadinya gue minder karena gue masih nganggur. Lu ketemu di mana tadi? Ketemu di puskesmas. Oh adik kelas, oh ya. Menurut abang lanjutin gak rasa suka ke dia? Lanjut. Soalnya udah lama juga sejak kejadian di puskesmas dan sekali ketemu atau gak sengaja. Thanks bang, sarannya danke. If it's in your mind, kalau dia ada di otak lu terus, dia mengganggu pikiran lu bangun tidur, lu mau tidur kepikiran dia terus, that's the one, kejar. Kalau gue sempet mikir, lu tahu nih suka apa enggak sama nih cewek adalah saat lu nggak bisa bayangin hal jorok dengan dia. Paham nggak maksudnya? Misalnya gue ngeliat cewek nih, anjing seksi banget anjing, gue pengen ngewe sama dia. Nah itu kan lu jorok tuh bayanginnya. Kalau lu bayangin jorok ke orang ini, hal-hal jorok bersama dia, berarti itu hanya nafsu belaka, tidak ingin jadian, tidak ingin apa. Tapi kalau lu lihat cewek dan kenalan, ngobrol, dan di otak lu adalah lu nggak bisa bayangin hal-hal jorok sama dia gitu. Nah itu berarti udah, itu emang pengen jadi pacar gitu, pengen disayang gitu. Kalau gue sempet gitu dan emang valid gitu, udah berapa kali gue merasakan itu. Tai banget ya. Gitulah. Jadi kalau dia mengganggu pikiranmu, go. Tidak usah ditunda-tunda. Ingat, Anda akan menyesal apa yang Anda tidak lakukan dibanding yang telah Anda lakukan. Panjang udah segitu aja yang ini, nanti deh. Nanti ya, satu nih tadi udah gue buka emailnya tapi nanti aja. Oke. Saya baca nanti di berikutnya. Oke. Thank you very much yang sudah mendengarkan semua. Gue bingung apa fotonya. Gue kasih foto kucing aja kali ya, covernya kucing yang tadi dia ngirim nih, yang ngirim email ngasih foto kucing kan, gue jadiin cover aja deh. Gue bingung ngasih covernya apa. Oke, thank you very much, sampai jumpa di episode berikutnya. Stay safe, jaga diri dan selalu sehat. Oke, jaga kesehatan. Bye.